Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam minggu ini saudaraku di YouTube channel Gereja Bethel Indonesia Musi Palam Indah, dan juga bersama dengan kita tergabung Menara Doa United Prayer Tower dari Amerika dan Kanada bersama-sama dengan kita semuanya. Mari kita akan sama-sama satukan hati. Saya rindu saudara tidak menonton, tetapi saudara ikut doa, ikut nyanyi. Dan sementara firman Tuhan disampaikan, saudara bisa nyimak, saya bisa catat. Saya rindu dalam tempo 70 menit ke depan, kita semuanya diberkati, dilawat Tuhan. Saudara bukan cuma untuk menerima di dalam menara doa, sudah masuk 8 bulan ini. Tapi saya juga rindu kita ambil bagian, ambil peran, di mana dalam menara doa ini saudara, kita mau melayani Tuhan, kita mau bersyafaat. Ya saudara, buat bangsa kita Indonesia, buat Amerika, buat bangsa-bangsa lain saudaraku. Mari kita satukan hati kita akan berdoa bersama-sama. Oh ya labaka shini milabaka shini milabaka shini abarabaka shini. Bapa, terima kasih untuk hari yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Untuk saat ya Tuhan, kami boleh masuk hadirat. Tuhan tahu ya Tuhan, setiap kami butuh akan Tuhan. Kami butuh hadirat, kami butuh kuasa-Mu. Lewat menara doa ini ya Bapa, penuhi siap kami ya Tuhan. Penuhi kami dengan hati-Mu, dengan pikiran-Mu ya Tuhan, dengan pengurapan-Mu Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Beri doa-doa profetik buat setiap kami. Beri nyanyian-nyanyian baru, supaya orang yang melihat lalu percaya pada Yesus. Beri ya Tuhan pesan-pesan, beri ya Tuhan pewahyuan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biar setiap kami yang hadir dalam menara doa ini, biarlah kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami dapatkan kekuatan dari Tuhan sendiri, sesuai dengan janji firman. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Oh ya labakasya labalabala. Mari buka suaranya berdoa dalam bahasa roh. Oh ya labakasya labalabala. Oh ya labakasya labalabala. Oh ya labakasya labalabala. Kami rindu ya Tuhan, hadirat-Mu ya Tuhan, atas bangsa kami Indonesia, atas bangsa-bangsa ya Tuhan. Kami minta Roh Allah melayang-layang atas Indonesia, atas Jakarta, dalam nama Yesus. Atas Amerika ya Tuhan, dan bangsa-bangsa. Kami berdoa biar Roh Allah melayang-layang. Yes, Roh Kudus, lawan. Hari ini kami bernubuat, jadilah terang, jadilah terang. Maka terang itu jadi dalam nama Yesus. Indonesia aman, Indonesia damai, dalam nama Yesus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Dalam nama Yesus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Oh ya la bala bala. Tenanglah. Tenang lagi di hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja. Tetap ku rasakan
tenanglah, tenanglah di hatiku. Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja. Tetap ku rasakan. Buka suaranya saudara, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang Mari sekali lagi dari awal bersama-sama katakan tenanglah. Tenanglah di hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja. Mari angkat tangan sembahyang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku sekali lagi ayo saudara. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Mari saudara berdoa, saudara sembah Dia, tutup matanya saudara. Mari datang pada Yesus. Biarlah saudara nikmati melodi lagu penyembah ini. Tuhan Yesus, lawat dan jamah siap kamu. Tenanglah jiwa, tenanglah jiwa, tenanglah sama. Oh ya ada Tuhan yang membimbingmu. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Sekali lagi haleluya. Tuhanlah yang membimbingku, tangan bimbing kami, luputkan kami, lindungi kami, tuntut berkati siapa anak-anakmu ini. Yes, sembuh dalam nama Yesus, pulih
hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Sekali lagi katakan, peganglah ya Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus, kudus. Mari sembah Dia, saudara. Sembah Dia, buka suaranya. Ku beri syukur dalam. Sementara saudara sembah, Roh Kudus melawat menjamah saudara. Roh Kudus menyembuhkan saudara. Roh Kudus buat terobosan. Yes. Agar nama-Mu, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu. Pegang tangan mereka Bapa, pegang tangan mereka Tuhan.
Kalau mereka tidak bisa lagi berjalan, tidak kuat lagi berjalan Tuhan, hamba-Mu berdoa, peluk dan gendong mereka Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, lawat dan jamah siap anak, kuatkan mereka Tuhan, kuatkan lagi Yesus. Dalam nama Yesus, mari saudara datang pada Tuhan, tutup matanya. Saya mau berdoa buat saudara, saudara yang ada di menara doa ini. Mari datang pada Yesus. Aku bawa, aku hadapkan anak-anak-Mu ini Yesus. Tuhan, turunkan berkat-Mu Yesus. Tumpangkan tangan-Mu Yesus. Tuhan, lihat kebutuhan mereka. Tuhan, dengar jeritan hati mereka. Dalam nama Yesus, Roh Kudus, lawat jamah, sembuhkan. Roh Kudus, pulihkan. Roh Kudus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Mari saudara panggil Yesus. Panggil Yesus. Saudara yang mungkin gelisah, stres, khawatir, takut. Apa yang sedang hadapi sekarang, mungkin sedang sakit, jangan takut kata Tuhan. Percaya, percaya. Kalau kau khawatir, Tuhan tidak bisa buat apa-apa. Mari datang, serahkan kekhawatirannya. Tuhan, pegang tangan kami, katakan, aku serahkan ya Tuhan kekhawatiranku. Aku serahkan segala ketakutan. Aku serahkan ya Tuhan masa depan. Yes. Yesus. Percaya, saudara percaya. Terima pengurapannya Yesus. Terima Yesus. Dalam nama Yesus. Sembah dia, sembah. Sembah biar hadirat Allah memenuhi saudara semua. Yesus, buka suaranya. Yang bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Makasih Tuhan, terima kasih. Oh ajaib Tuhan. Ajaib nama-Mu. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Yesus. Yesus. Oh ya lama Kau beri kemenangan buat anak-anak ini. Kudus, kudus Tuhan. Kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang. Yesus namanya. Bersama dengan para hamba-hamba Tuhan yang ada di UPT Amerika dan Kanada, yang tergabung dalam UPT dimanapun berada, bersama dengan saudara yang ikut dalam menara doa ini, saya ingin ajak berdoa untuk Indonesia. Saudara mulai hari ini berdoa untuk Indonesia, untuk keamanan, untuk ketertiban, untuk ketenangan. Kita berdoa untuk pemerintah kita bisa menjalankan pemerintahan yang membawa kepada keamanan, stabilitas, dan juga bisa keluar dari pandemi ini. Saudara, keluar daripada resesi ini. Kita berdoa biarlah sama-sama kita akan minta lawatan Tuhan yang besar. Mari kita akan berdoa. Tuhan, aku berdoa bersama dengan hamba-hamba-Mu, semua umat-Mu. Kami berdoa, tenanglah Indonesia. Tenanglah Indonesia. Damailah Indonesia.
Kami berdoa berikan keamanan buat bangsa kami. Engkau berikan keamanan buat bangsa kami. Bungkus bangsa ini dengan kuasa darah-Mu. Segala roh jahat, segala niat jahat, segala roh-roh kerusuhan, perpecahan, kebencian, kami tolak dalam nama Yesus. Segala roh dusta atas Indonesia, kami tolak dalam nama Yesus. Kami minta roh Allah, Roh Kudus melayang-layang atas Indonesia, melawat Indonesia, melawat rumah-rumah dalam nama Yesus. Tuhan kuduskan setiap media sosial dalam nama Yesus. Bapa, kami minta basuh Indonesia dan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan kami berdoa juga, setiap rumah-rumah mengalami lawatan Tuhan yang besar. Kami minta ada pertobatan ya Tuhan, ada satu revival ya Tuhan, keselamatan untuk Indonesia dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Amerika ya Tuhan, berkat-Mu turun atas Amerika ya Bapa. Biarlah ya Tuhan Amerika tenang, Amerika damai, Amerika mengalami revival sekali lagi ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkat-Mu turun ke Kanada, bangsa-bangsa ya Tuhan. Yes. Kami berdoa Tuhan, tidak ada bencana alam atas Indonesia. Kami berdoa untuk Jogja, kami berdoa untuk Yogyakarta. Biarlah Tuhan Gunung Merapi tidak meletus dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, biarlah Kau curahkan belas kasihan-Mu Tuhan untuk Yogyakarta ya Bapa, dalam nama Yesus. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dan simfoni Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dan simfoni indah, ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang Yesus namanya. Tuhan, kami berdoa, biarlah ya Tuhan banyak orang bisa diselamatkan Tuhan. Banyak orang diselamatkan ya Tuhan. Banyak orang bisa percaya Yesus dan diselamatkan ya Tuhan. Khususnya untuk bangsa kami. Ya Tuhan, berkat-Mu turun untuk bangsa ini Tuhan. Orang-orang yang kami kasih, selamatkan mereka. Rumah-rumah ya Tuhan, kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Kami percaya ya Tuhan, hari ini kami rasakan Tuhan hadirat-Mu ya Tuhan begitu kuat. Roh Kudus yang bekerja tengah-tengah saudara. Yes, tak tersembunyi kuasa Allah. Saudara tutup matanya, terus sembah Dia. Nikmati rasakan hadirat-Nya Yes. Oh, kalau Tuhan orang lain ditolong, saya juga katakan
Oh ya la makasih la bala bala bala. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain berita saya juga tangannya terbuka menunggulah pada sembunyi kuasa Allah. Shalom saudara, saya mau berdoa untuk saudara yang sedang sakit hari ini. Khususnya saudara sakit autoimun. Saya akan berdoa buat saudara untuk kesembuhan saudara. Percaya mujizat masih ada buat saudara. Yang kedua, saya mau berdoa untuk saudara yang berjuang dengan penyakit kanker atau keluarga anak saudara sedang menderita sakit kanker. Yang ketiga, saya mau berdoa untuk saudara yang sakit ginjal. Saudara ginjal, diabetes, saudara yang menderita COVID. Mari saudara kita berdoa. Saudara, apapun penyakit saudara yang tidak saya sebutkan tadi, kuasa Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Kuasa kesembuhan sedang mengalir tengah-tengah kita. Bapakku berdoa dalam nama Yesus untuk anakmu yang sedang menderita autoimun. Tuhan beri iman untuk disembuhkan. Kami percaya mujizat masih ada. Di dalam nama Yesus, saudara yang sakit autoimun, terima kesembuhan ini. Dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anakmu yang sedang berjuang melawan penyakit kankernya ya Tuhan. Tumor ganas. Ya Tuhan, aku percaya karena Engkau mengasihi kami, Engkau akan sembuhkan dia. Di dalam nama Yesus, saudara terima kesembuhan ini. Terima dalam nama Yesus. Jadi sembuh sekarang. Dan sembuh sekarang. Mujizat masih ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anakmu yang gagal ginjalnya Tuhan. Beri ginjal yang baru dalam nama Yesus. Tuhan, anak-anakmu yang sedang menderita diabetes, stroke, Tuhan stroke, kelumpuhan. Ya Tuhan, kesulitan berbicara. Aku berdoa, jamah ya Tuhan. Jamah anakmu ini sembuh. Oleh bilur Yesus, jadi sembuh. Saudara yang sedang menderita COVID, sakit, saudara gelisah, kau khawatir, roh maut seperti mengejar saudara, sehingga engkau begitu terintimidasi, stres. Hari ini Tuhan katakan, penyakit ini tidak akan pernah membawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Jangan takut saudara, terima kesembuhan ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau berdoa untuk setiap semua anakmu yang sakit Tuhan. Biarlah Engkau sembuhkan semua anakmu yang mengalami sakit ya Tuhan, dalam hubungan mereka, dalam keuangan mereka Tuhan. Tuhan pulihkan kembali ya Bapa. Khususnya ya Tuhan, Kau bangkitkan iman kami. Kami bisa percaya lagi dengan Tuhan. Kami tahu jalan keselamatan ada dalam Yesus. Masa depan kami indah di dalam Yesus. Engkau berikan kami masa depan yang penuh pengharapan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Biarlah ya Tuhan, kami percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, bahkan yang susah Tuhan sudah hiburkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah buat Yesus. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Puji Tuhan. Shalom saudara. Kita berjumpa lagi. Kita mau belajar lagi firman Tuhan. Hari ini saya ditaruh Tuhan untuk sharing tentang masa depan orang percaya di dalam Kristus. Bahwa Tuhan memberikan jaminan. Ya, judul saya khotbah saya adalah jaminan masa depan orang percaya di dalam Kristus.
Ya kita tahu saudara di dalam Yeremia 29 ayat yang 11 di sini dikatakan saudara, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu apa saudara? Hari depan yang penuh pengharapan. Kita punya hari depan yang penuh pengharapan. Karena apa saudara? Tuhan punya rancangan buat kita. Asal kita mau percaya, mau hidup di dalam Kristus, maka Dia akan set, Dia akan buat saudaraku rancangan masa depan buat hidup kita. Dia akan turut bekerja. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang saya ingin saudara bisa tahu. Masa depan yang paling jauh itu apa? Saudara, kekekalan. Ini yang saya bilang. Masa depan yang paling dekat adalah apa? 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, seminggu, setahun ke depan. Tapi saya mau bagikan kepada saudara, yaitu adalah jaminan masa depan sampai kepada kekekalan. Bukan cuma untuk 1 menit ke depan, tetapi sampai selama-lamanya. Nah, oleh karena itu kita harus sadar, kita harus tahu ya, Alkitab katakan dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2 dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Mencabut yang ditanam itu menuai saudaraku ya. Nah, Alkitab mengatakan apa? Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Jadi saudara, kita semua yang lahir, kita akan meninggalkan dunia ini suatu hari nanti saudara. Jadi suatu hari nanti ketika jantung kita berhenti berdetak, maka pada saat itu tubuh akan berakhir. Saudara, debu kembali menjadi tanah. Saudara, tetapi saat itu bukanlah akhir dari hidup kita. Sebab manusia itu kekal. Makanya Alkitab katakan apa? Maka roh kembali kepada penciptanya. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus. Artinya apa di sini? Saudara dan saya akan tetap ada selamanya. Kita akan berada di salah satu dari 2 tempat yang disediakan Allah. Saudara, kenapa Allah sediakan yang apa tempat ini? Surga dan neraka. Surga adalah tempat kediaman Allah. Neraka adalah tempat di mana orang-orang yang menolak daripada kasih Allah. Saudara, di situ tidak ada Allah. Itulah surga dan neraka. Itu adalah tempat untuk masa depan. Kedua tempat ini, yaitu surga dan neraka, benar-benar ada dan nyata. Benar-benar ada dan nyata. Saudaraku, benar-benar ada dan nyata. Tubuh kita akan berakhir, tetapi jiwa dan roh kita tidak berakhir. Kita akan tetap ada. Kita ada, tetap ada selamanya. Kenapa? Saya mau kasih tahu. Ya saudara, pertama, karena Tuhan menciptakan kita untuk apa? Kekekalan. Bukan untuk sekedar selama di dunia ini. Kalau kitab Mazmur katakan saudara, Musa berkata apa? Masa hidup manusia itu cuma 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun, itu pun susah. Saudaraku, artinya sifatnya sementara itu. Tapi kita akan kekal selamanya bersama dengan Tuhan. Nih, Tuhan menciptakan kita untuk hidup bersamanya. Inilah rancangan Tuhan. Rancangan masa depan yang penuh apa? Pengharapan. Dia ingin bersama dengan kita di surga. Saudaraku, kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita dengan apa? Kasih yang kekal. Saya mau nanya, seberapa lama sih kekekalan itu saudara? Seberapa lama kekekalan itu saudara akan berakhir? Selamanya, gak akan pernah berakhir. Nah sekarang pertanyaannya begini. Kenapa orang Kristen harus punya keyakinan kuat akan masa depannya? Kenapa saudara? Pertama, karena saudara, Tuhan punya janji. Di Yesaya pasal 29 ayat 11. Apa janjinya Tuhan? Sebab
aku ini yang tadi kita baca, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kenapa kok kita harus punya keyakinan kok masa depan? Karena kita percaya bahwa Allah punya rencana yang indah. Saudara percaya nggak Tuhan punya rencana yang indah? Kalau saudara lihat hari ini, kok saya sakit Pak? Kok saya bangkrut? Kok saya sendiri? Saya harus ditinggalkan orang-orang yang saya kasihi. Saudara melihat seperti tidak ada harapan. Tapi sepanjang Alkitab katakan kita mau tinggal dalam Tuhan. Ya, orang yang tinggal dalam Tuhan itu apa sih? Orang yang intim dengan Tuhan, orang yang bergantung sama Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan. Dia akan berbuah, buahnya banyak dan buahnya tetap. Ini masa depannya, saudaraku. Ya, nah saya ingin bagikan masa depan kita tuh ada di mana sih? Tuhan bilang, ya saudara, semua orang yang percaya sama Tuhan itu mereka semuanya diselamatkan. Saya ingin bagikan saudara, apa sih kata Alkitab tentang masa depan? Tentang masa depan itu ada dua ya, sorga atau neraka. Kita udah sering lah bahas tentang hal-hal yang di dunia ini, saudara. Saya mau bahas tentang yang kekekalan. Nah, coba saya coba tulis, saudara lihat sini tentang buat satu bagan. Nah, saudara bisa lihat di sini ya, apa yang dikatakan Alkitab tentang sorga dan tentang neraka. Nah, di sini dikatakan bahwa surga itu luar biasa indahnya. Rasul Paulus menjelaskan saudara bahwa dia diangkat, saudara, naik ke surga. Paulus dapat tiket PP, round tiket. Saudara pulang pergi. Saudara bisa pergi ke surga, balik lagi. Saudaraku. Dan dia bilang, saudara, tidak bisa diungkapkan begitu indahnya. Dia dengar kata-kata yang tidak bisa diucapkan. Lalu ya kan di dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 4 dia gambarkan itu saudaraku. Saudara bisa baca sendiri. Nah dalam 1 Korintus 2 ayat 9 katakan, apa yang gak pernah dilihat oleh mata, aku lihat. Waktu aku di sorga. Apa yang gak pernah didengar oleh telinga, itulah yang aku dengar, kata Paulus. Apa yang gak pernah timbul, gak pernah saya duga, itulah yang aku bisa alami. Rupanya semua itu disediakan. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang apa? Mengasihi dia. Saudara mau mengasihi Yesus? Nah ini tempat yang indah. Surga adalah tempat yang indah. Saudara percaya surga ada tempat yang indah? Katakan amin. Sebaliknya neraka itu apa saudara? Wah, neraka adalah tempat apa? Siksaan yang kekal. Saya ingin ajak saudara untuk melihat Markus pasal 9. Nih Pak Sabta kok sorga gak dibacain ayatnya? Ya saudara udah sering baca ayatnya itu. 1 Korintus 2 ayat 9. Nah sekarang yang neraka saya mau bacain saudara, buat saudara. Yuk Markus 9 ayat yang ke 43 kita baca sama-sama aja, mendingan enakan saudara. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau apa? Penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadam. Rupanya neraka itu ada api yang gak pernah padam. Ayat 44 dikatakan sini saudara, baca yang keras. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati. Rupanya ada ulat. Saudara, siapa yang suka sama ulat? Ya, saudara, siapa yang takut sama ulat? Di neraka rupanya ada ulat yang tidak akan mati. Untuk apa ini ulat saudara? Ulat ini untuk makan daging kita. Nah terus api yang tidak akan padam. Untuk apa api ini? Untuk bakar tubuh kita. Ulatnya untuk makan daging. Api sudah selesai dibakar. Lalu tubuhnya apa? Muncul lagi. Itu namanya tubuh untuk dibinasakan. Jadi orang, saudara yang tidak percaya Yesus, yang menolak kasih Allah lewat Yesus,
orang yang tidak diselamatkan, orang yang tidak diampuni dosanya lewat darah Yesus, orang ini akan terbuang ke neraka pakai tubuh untuk dibinasakan. Maksudnya tubuh untuk dibinasakan, tubuhnya disiksa dengan ulat dimakan, saudaraku. Lalu setelah itu habis dagingnya dibakar oleh api, muncul lagi tubuh yang baru untuk disiksa terus. Sedangkan mereka yang tinggal di surga pakai tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak bisa binasa, tubuh yang tidak pernah sakit, tubuh yang tidak akan pernah bisa mati. Saudara, tubuh yang luar biasa, yang indah. Katakan amin. Ini janji, saudaraku, yang lihat masa depan kita, sorga yang kedua. Di sini dikatakan sepadan dengan melepaskan segala-galanya. Kita pergi ke sorga, saudara, karena iman kepada Tuhan. Tapi untuk pelihara iman harus bayar harga. Contohnya seperti gini, saudara. Saudara dikasih rumah. Rumahnya gratis. Waktu saudara, lalu saudara tempatin rumah itu. Tapi setelah saudara tempatin rumah itu, saudara gak gratis lagi. Harus bayar apa? Biaya perawatan. Saudara kerja bersihkan rumah itu, saudara harus bayar lampu, PLN, listrik saudara harus bayar. Saudara harus bayar air, saudara harus bayar. Itu namanya biaya pemeliharaan. Nah, di sini dikatakan saudaraku Kristus bahwa untuk pergi ke surga bukan dengan amal ibadah, bukan karena kebaikan. Kita bisa masuk surga karena kita percaya kepada Yesus. Lalu dosa kita diampuni, lalu kita diselamatkan, dapat hidup yang kekal. Kita bisa bersekutu dengan Allah. Tetapi untuk memelihara iman, kita harus bayar harganya. Yaitu apa? Yesus berkata, barang siapa mau ikut aku, dia harus apa? Menyangkal diri dan pikul salib. Saudara, sangkal diri bicara tentang apa? Diri kita udah gak tertarik lagi dengan dunia. Besok saya mungkin akan bagikan. Saudara, ada 3 makanan. Saudara, yang dimakan oleh orang Israel dari Mesir, padang gurun, sehingga mereka masuk tanah perjanjian. Nah ini saudaraku, kita akan bahas besok saudaraku. Berkaitan dengan apa yang kita bahas hari ini. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus. Jadi sepadan dengan melepas. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Apa sih harga? Nih bentuknya seperti ini saudara. Di sini dikatakan hal kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang. Yang ditemukan orang lalu dipendam kembali. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Jadi untuk bisa dia mau totalitas miliki ladang itu karena dalam ladang itu ada harta terpendam. Semua milik dia jual. Jadi fokus, tidak dua hati dengan kepemilikan yang lama. Yang kedua dikasih contoh lagi. Demikian pula halnya kerajaan sorga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Dia cuma mau punya mutiara saja, yang lain lihat yang itulah harga yang harus dibayar untuk memelihara iman. Nah, sebaliknya neraka itu apa sih? Neraka ini adalah terpisah dengan Tuhan, jauh dari hadapan Tuhan, jauh dari hadirat Allah. Tidak ada Allah, tidak ada hadirat Allah di sana, jauh dari hadapan Tuhan. Itulah neraka. Saudara, Lukas 16 ayat 19 sampai 31 itu gambaran tentang apa? Lazarus, saudara, si pengemis yang punya borok, yang tinggal di depan rumah orang kaya, dia mati, saudara, dibawa oleh malaikat ke surga, lalu duduk di pangkuan Bapak Abraham. Kisahnya seperti itu. Lalu ada orang kaya mati dikubur, lalu dia pergi ke tempat penyiksaan. Saudaraku, begitu haus, saudara, lalu dia minta kepada Bapak Abraham supaya dikasih air untuk minum. Saudara,
Benar-benar tidak bisa. Ada jurang yang memisahkan antara si kaya yang ada di neraka dengan Abraham dan Lazarus yang ada di surga. Surga tempat kediaman Allah, neraka adalah tempat di mana orang hidupnya terpisah dari Allah. Beberapa hari yang lalu waktu kita bahas tentang Yunus, kita bahas tentang ada 3 kali di dalam satu ayat, saudaraku. Ya kan dalam Yunus 1 ayat 3 kita baca itu, saudara, bahwa Yunus jauh dari hadapan Tuhan. Yunus jauh dari hadapan Tuhan. Yunus jauh dari hadapan Tuhan. Nah, kitab Tesalonika juga katakan begitu, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang menolak kasih Allah, yang tidak percaya Yesus, mereka dijauhkan dari hadirat Allah. Itu artinya apa? Itulah neraka. Neraka adalah tempat. Ya seperti kita dalam hidup orang Kristen. Kalau saudara tidak hidup dalam hadirat Allah, saudara jauh dari hadapan Allah, itu sepertinya tempat itu tempat yang paling menderita. Sekalipun tempat tidurnya enak, rumahnya besar, kalau di situ tidak ada hadirat Allah, itu seperti neraka. Tapi saudara bisa nikmati, saudara, ketika ada hadirat Allah, saudara bisa rasakan, itulah surga. Itulah surga yang ada di dunia ini. Yang percaya katakan amin. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Di sini dikatakan bahwa surga adalah tempat di mana Tuhan berdiam. Ulangan 26 ayat 15. Saudara, jadi Ulangan 26 ayat 16 katakan, itulah surga. Dari dalam surga, jenguklah dan dari tempat kediaman-Mu yang kudus, ya, dari dalam surga, dan berkatilah umat-Mu Israel. Ya, ini jadi surga adalah tempat kediaman Tuhan untuk melepaskan berkat buat Israel, buat kita semua orang percaya. Sebaliknya saudara, neraka adalah tempat di mana iblis berdiam. Ya, Wahyu pasal 20 ayat 10. Di situ dijelaskan saudaraku bahwa iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam apa? Lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi neraka itu tempat iblis, tempat binatang, saudaraku, dan nabi palsu. Saudara, binatang bicara antikristus, saudaraku. Nabi palsu, para penghujat-penghujat. Kita juga rasa sekarang ya, orang tuh gampang banget ya. Nabi-nabi palsu, ngomong kotor di mimbar, ngomong caci maki, memaki-maki, merendahkan, memfitnah, dusta. Nah ini udah tanda, saudara, orang-orang saudaraku. Jadi neraka tempatnya apa? Tempatnya iblis, binatang, dan nabi palsu. Terus kita lihat lagi surga itu apa sih? Di sini katakan Wahyu 21 ayat 1 sampai 4 menggambarkan bahwa surga itu adalah tempat, ya Tuhan, yang sempurna, di mana tidak ada lagi penderitaan. Yuk baca yuk saudara ayatnya. Kalau Wahyu 21 ayat 1 sampai 4 kita baca sama-sama yuk. Ini penting untuk kita bisa tahu sama-sama. Saya ingin saudara, kalau terlalu banyak dibahas tentang yang dunia, jangan khawatir apa segala macam. Ya kan saudara, akan lebih manfaat kalau hari ini saya ingin tarik. Ini loh, kita akan ke sono. Katakan amin saudara. Ini loh destiny kita. Ini loh tempat tinggal kita dalam kekekalan.
Di sini mungkin kita bisa tinggal 85 tahun, 90 tahun di dunia ini. Tapi di dalam kekekalan, di surga, saudara, tempat yang sempurna, tempat yang tidak ada penderitaan, kita akan tinggal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Triliunan, bahkan lebih daripada triliunan tahun. Saudaraku, bersama dengan Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Bagaimana tempatnya, saudaraku? Kita akan lihat. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ini sekarang tanah yang kita pijak itu akan hancur. Setelah masa kerajaan 1000 tahun nanti. Saudara, Tuhan akan berikan bumi yang baru dan langit yang baru, surga yang baru. Dan lalu ayat yang kedua di sini katakan, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Kata Yerusalem. Kenapa kok kota Yerusalem? Kata Yerusalem itu diperebutkan oleh dunia sekarang. Kota yang cuma kecil seperti itu jadi pusat perhatian dunia. Saudaraku, ini kuasa gelap, roh jahat itu bermain di situ, di kota penting. Karena ini kota, saudara, bentuknya replika yang sekarang itu nanti di dalam kekekalan surga. Bicara apa? Yerusalem. Bukan kota Jakarta, bukan New York, bukan Tokyo, bukan Singapura. Saudara, kota-kota London tuh yang hebat, tapi Yerusalem yang disebut. Itu kota yang percis, yang ada temboknya sudah ngelilingin. Makanya saudara, kalau Tuhan berkenan, masih diberi kesempatan, kalau setelah pandemi, berangkatlah ke Yerusalem, saudara. Karena nanti saudara akan ada Yerusalem baru. Kita tinggal di situ bersama dengan Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Nah, lihat ya. Kalau saudara sudah keliling dunia kemana-mana tapi belum ke Yerusalem, ayo ambil keputusan setelah ini. Katakan amin. Nah, ini kotanya. Kita lihat ya. Ayat 3, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Allah selalu ada di mana? Di tengah-tengah. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, buka suaranya. Jangan nonton, saudara, ayo nyanyi. Oh Yesus, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Jadi lagu ini memang cocok, saudara, dengan ayat yang ketiga. Di Yerusalem ada kemah Allah tengah-tengah semua umatnya. Semua sujud nyembah. Kata Tuhan di tengah. Ini bicara Tuhan yang berkuasa. Katakan saudara, adakah Yesus tinggal di tengah-tengah hati kita? Jadi center, jadi pusat perhatian kita. Dia yang berkuasa atas hidup kita. Itulah di surga. Ayat yang keempat. Inilah saudara keadaannya. Kita baca yang keras. 1, 2, 3. Ini sorga. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi.
Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah apa? Berlalu. Wow, saudara senang gak? Makanya Paulus bilang, penderitaan zaman ini, apa yang saudara sedang derita? Engkau menderita karena Kristen, karena saudara percaya Yesus kah? Saudara sedang mempertahankan imanmu. Engkau mungkin difitnah, engkau disalahpahami, engkau dihancurkan, engkau tidak dipromosi, engkau tidak dapat apa-apa. Hanya karena saudara percaya pada Yesus, pertahankan iman. Paulus bilang, penderitaan zaman ini, penderitaan yang aku alami, tidak sebanding dengan kemuliaan yang kelak aku akan dapatkan di sana. Katakan amin. Katakan amin. Mungkin saudara sudah berbuat baik, tapi disalahpahami. Saudara sudah melayani dengan tulus, tapi tidak dapat apa-apa sepertinya. Dengar baik. Semua yang saudara lakukan untuk Tuhan, semata-mata untuk Dia, untuk kemuliaan Dia. Dan banyak orang bisa diselamatkan. Semuanya tidak akan pernah menjadi sia-sia. Katakan amin saudara. Itulah tempat yang indah. Sebaliknya, neraka adalah tempat apa? Penuh penderitaan. Jangan buang iman saudara. Makanya dalam Wahyu pasal 14 ayat 13 dikatakan begini. Saudara, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Ini firman Tuhan saudara. Yang berkata, aku dengar suara dari surga berkata, ini Yohanes katakan, tuliskan. Ini benar ini, kebenaran ini yang terjadi. Berbahagialah orang-orang yang mati. Mati dalam Tuhan artinya apa? Orang yang intim dengan Tuhan hidup. Orang yang bergantung pada Tuhan. Orang yang setia dan taat sampai akhir. Itu orang yang mati dalam Tuhan. Karena dia hidup dalam Tuhan. Dengar baik saudaraku. Sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh apa? Supaya mereka beroleh istirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saya tulis. Mengapa orang-orang yang mati di dalam Tuhan? Karena dia hidup dalam Tuhan. Orang mati di dalam Tuhan karena dia hidup di dalam Tuhan. Dia percaya pada Yesus. Disebut sebagai orang-orang berbahagia. Pertama, saudara, karena mereka boleh beristirahat dari jerih lelah. Mereka akan menerima upah, mahkota kemuliaan dari perbuatan mereka. Yang kedua, kenapa orang yang mati dalam Tuhan berbahagia? Karena saudara, orang yang mati dalam Tuhan, karena dia hidup dalam Tuhan, dia enggak ketakutan. Ada orang mati ketakutan. Saya dapat cerita dari salah seorang teman saudaraku. Dia bilang, Pak Sabta, aku punya tetangga sebelah. Dia cerit-cerit. Sebelum dia meninggal dia cerit-cerit. Dia teriak-teriak. Kenapa? Saya bilang, karena dia lihat, dia bilang, itu sosok hitam. Dia ketakutan. Akhirnya bunyi teriakan. Wah! Lagu plak hilang gitu. Ketakutan gitu. Masa seperti itu? Iya Pak. Saya dengar tetangga saya mati. Kenapa gitu? Ya enggak. Ya kan? Tapi orang-orang yang mati dalam Tuhan karena dia hidup dalam Tuhan. Saudara lihat, matinya seperti orang tidur. Kenapa? Karena pada waktu nafas yang terakhir, tarikan nafas kita terakhir, tes kita melihat ada Yesus yang datang untuk jemput kita. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 dia janji. Jangan gelisah hatimu. Percaya pada Allah, percayalah juga padaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yohanes 14 itu. Aku katakan padamu, aku harus pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya apa? Di mana kamu berada, di situ aku berada. Katakan amin saudara. Di mana aku berada, di situ kamu berada. Jadi Tuhan akan datang untuk menjemput kita. Katakan amin. Yang ketiga, kenapa disebut bahagia? Orang yang mati dalam Tuhan. Karena mereka semua atau kita akan mengalami apa saudara? Kebangkitan dari antara orang mati. Kebangkitan pertama. Dan memiliki tubuh kemuliaan. Waktu Yesus datang kedua kali. Ya saudara, kita yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan dan pakai tubuh kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Nah, kenapa yang mati dalam Tuhan?
Kok disebut berbahagia? Ya udah, kalau dia matinya karena sakit, setelah dia hembuskan napas terakhir, dijemput oleh Tuhan yang mengasihi dia, maka pada saat itu juga berhentilah seluruh penderitaan dia. Tidak ada lagi penderitaan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kematian. Itulah disebut sebagai berbahagia. Jadi buat orang Kristen, kematian itu sebuah promosi. Jalan menuju kebahagiaan yang kekal. Sebuah perpindahan tempat hidup dan promosi kepada sesuatu yang jauh lebih baik. Di surga sana tidak ada lagi masalah, penderitaan, duka cita, air mata, ratap tangis, perkabungan. Ini masa depan yang penuh pengharapan buat kita. Ini masa depan yang Tuhan janjikan buat saudara dan saya. Katakan amin. Katakan amin. Ini jaminan. Jaminannya saudaraku. Oleh karena itu saya ingin bagikan kepada saudara yang kasih Kristus. Pertanyaannya gini, Pak Sabta. Aku mau hidup sampai garis akhir. Saudara mau gak mencapai garis akhir? Mati di dalam Tuhan. Ya kita mau. Tapi sebelum kita dipanggil Tuhan, kita mau dong hidup kita berbuah lebat. Katakan amin saudara. Lalu kita didik anak-anak kita supaya menjadi orang juga yang berbuah lebat. Itu disebut buahnya tetap. Saudara, kita mau hidup bukan nyusahin orang. Nyusahin orang, nyusahin keluarga, nyusahin satu kota, nyusahin satu bangsa. Kita gak mau bikin. Kita mau hidup supaya kita jadi berkat. Saudara mau hidup jadi berkat? Nah, ada 3 hal saudaraku. Supaya kita ada 3 hal disediakan Tuhan untuk menjalani kehidupan yang berbuah lebat. Berhasil, selamat, masuk ke dalam kerajaannya di surga. Yang pertama, ini yang harus saudara tahu nih. Kita butuh Roh Kudus. Saudara dan saya butuh Roh Kudus. Untuk apa? Memberikan kita kesanggupan. Zakaria 4:6. Bukan kuat, bukan gagah, tetapi oleh Rohku, kata Tuhan. Jadi Roh Kudus yang memberikan saudara kekuatan. Saudara saya butuh Roh Kudus. Setiap hari saudara saat teduh pagi-pagi baca firman, berdoa. Bukan untuk memenuhi kewajiban baca. Bukan asal sudah doa. Tetapi pagi-pagi itu sebenarnya saudara ingin mendapatkan kekuatan. Kuasa. Dari siapa? Roh Kudus. Yang kedua, kita butuh siapa? Firman Tuhan. Firman untuk sebagai tuntunan hidup kita. Untuk ambil keputusan. Kalau saudara dan saya mau kasih tahu gini saudara. Firman Tuhan itu adalah pelita buat hidup kita. Apa yang dikatakan firman Tuhan benar 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, tetap benar sampai hari ini. Yang percaya katakan amin. Dan tetap benar untuk selama-lamanya. Itu firman Tuhan. Jadi keputusan yang saudara harus ambil haruslah keputusan berdasarkan apa? Firman Tuhan. Jadi kita butuh firman Tuhan. Kalau kita ambil keputusan berdasarkan apa kata orang, apa kata dunia. Kalau apa kata orang kata dunia, saudara, kemarin betul, hari ini belum tentu betul. Katakan amin saudara. Ya kan? Ya kan, hari ini betul, besok belum tentu betul. Karena omongan manusia, perkataan di dunia, itu seperti apa? Orang yang membangun rumah di atas pasir. Nggak kuat. Tapi kalau firman Tuhan, kalau Tuhan berfirman, ini prinsipnya begini. Nggak bisa dirubah lagi. Itu nggak bisa berubah, nggak bisa dirubah oleh manusia. Ini Alkitab saudara, ini firman Tuhan. Semua perkataan dan prinsip-prinsip firman itu gak berubah. Saudara harus lakukan semua, gak bisa dipilih-pilih. Ada buku-buku yang aku gak mau pilih yang ini karena gak bagus ini. Kalau aku jalanin bisa hancur keluarga, bisa hancur keuangan aku. Kalau yang ini aku bisa pilih, itu ada. Tapi ini firman Tuhan. Kalau saudara lakukan semuanya, saudara diberkati Tuhan. Katakan amin, gak bisa dipilih-pilih. Saudara bisa mengerti, inilah kita butuh firman. Kita butuh Roh Kudus. Yang ketiga, kita butuh gereja. Saudara, kita butuh gereja. Saudara gak bisa lepas dari orang. Makanya Ibrani 10 ayat 25 kan, jangan kamu menjauhi
dari apa? Pertemuan ibadah. Ya, Ibrani 10 ayat 25. Jangan jauhkan. Seperti yang dibiasakan oleh banyak orang. Supaya kita bisa saling apa? Membangun. Katakan amin saudara. Supaya kita bisa saling membangun, menasehati. Butuh gereja. Saudara lihat bedanya kambing sama domba. Bedanya apa? Domba itu suka berkawanan, ngumpul. Saudara, kekuatan domba pada waktu dia ngumpul lalu dipimpin oleh siapa? Gembalanya. Kambing enggak sendiri-sendiri. Saudaraku, nah di sini. Jadi kita butuh gereja. Pertama, Roh Kudus, firman Tuhan, gereja, orang percaya. Nah, hari ini saudara, persiapkanlah diri kita untuk menghadapi kekekalan. Kita tidak akan pernah siap menjalani hidup hari ini kalau kita tidak pernah siap menghadapi kematian, menghadapi kekekalan. Kita tidak akan tahu bagaimana menjalani hidup jika kita tidak siap menghadapi kematian. Hanya orang bodoh yang akan menjalani hidup tanpa mempersiapkan diri untuk menghadapi sesuatu yang tidak bisa dihindarinya. Yaitu apa? Kematian. Hadapi. Saudara mau menikah aja persiapannya 2 tahun kan? Saudara, akhirnya pandemi bubar semua. Saudara siapin di mana tanggalnya, di mana pestanya. Pestanya tuh modelnya kayak begini. Itu kan perencanaannya, waduh, hanya untuk 2 jam acara. Tapi untuk yang kekekalan, berapa lama saudara persiapkan diri? Itu penting. Bagaimana saudara harus tahu persiapan? Ada 3 panggilan yang saudara harus tahu. Ini Tuhan mempunyai 3 panggilan buat setiap kita. Saudara, ini saya tutup. Pertama, panggilan apa? Panggilan pertobatan. Keputusan yang penting dan terbesar manusia adalah bertobat, percaya Yesus, jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Untuk apa? Menerima pengampunan dosa oleh darah Yesus dan hidup yang kekal. Itu yang pertama. Roma 10 ayat 9 dan sampai 10 katakan, kalau kita mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, Yesus itu Tuhan, Allah bangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kita semua apa? Selamat. Ini penting saudaraku. Panggilan pertobatan. Yang kedua adalah panggilan apa? Panggilan pembentukan dan panggilan pelayanan. Di dalam Matius 4 ayat 19 katakan, mari ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Tuhan bilang mari ikut aku, ikut Yesus. Saudara harus ikut Yesus, ikuti kehendaknya, ikuti perintahnya. Saudara akan diproses hati, rendah hati, murah hati, baik hati, hati-hati. Jadi sangkal diri, pikul salib, itu namanya proses saudaraku. Lalu Tuhan akan pakai saudara untuk bawa banyak jiwa datang pada Dia. Yang ketiga adalah panggilan apa? Panggilan untuk pulang, panggilan untuk menghadap Tuhan. Pengkhotbah 3:2, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. 2 Korintus 5:10 katakan apa? Setiap orang harus menghadap apa? Tahta pengadilan Kristus. Mau agama apapun, suku bangsa apapun, semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Dia akan jadi hakim. Yesus Kristus akan jadi hakim untuk semua manusia. Tapi saudara, Dia tidak akan pernah menghakimi saudara kalau saudara sudah menjadi anaknya. Katakan amin saudara. Saudara akan dihakimi untuk apa? Untuk menerima upah mahkota. Tapi buat orang yang tidak percaya, mereka dihakimi untuk apa? Untuk dihukum dan dibinasakan. Pilihan dari tangan saudara. Saya berdoa biar saudara bisa ikuti panggilan yang pertama, panggilan pertobatan. Saudara mau melayani kehendak Tuhan. Ya saudaraku Yesus, ketika Dia panggil, kita berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Amin. Yuk kita akan bangkit berdiri saudaraku. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Ku mau memujimu, ku selalu kita makan perjamuan kudus. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak
terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari saudara tutup mata kita mau merenung. Kalau saudara yang hadir di Menara Dua ini, coba saudara lihat hati. Apakah saudara punya satu keyakinan yang teguh bahwa engkau sudah diselamatkan? Kalau jantung ini berhenti berdetak, saudara sudah tahu, saudara akan berpindah dari dunia ini ke surga. Tempat yang Allah sudah sediakan buat saudara lewat Yesus Kristus. Saya percaya inilah hari-hari kita mau persiapkan. Siapkan diri kita untuk siap untuk diproses, untuk dibentuk. Biar kita menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi murid, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, saudara yang belum mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saudara yang belum dibaptis selam, biarlah sampai keputusan hari ini kita tidak akan pernah bisa tolak sesuatu yang pasti akan terjadi, yaitu kita harus tinggalkan dunia ini. Tapi kalau kita bisa mempersiapkan diri dengan mendengar panggilan dan menanggapi panggilan untuk pertobatan, panggilan untuk melayani Dia, maka saudara Kristus, saya percaya Tuhan bukan hanya selamatkan kita nanti sampai kekekalan. Selama hidup di dunia ini, saudara akan disertai, saudara akan diberkati, saudara akan dicukupi segala kebutuhanmu. Hari ini ya Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus, selamatkan setiap kami ya Tuhan. Ampuni setiap kami ya Bapa. Biarlah ya Tuhan kami akan kembali ke Tuhan. Kami mau ikut Tuhan, kami memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berita keselamatan ini buat setiap kami. Kami mau makan perjamuan kudus. Setiap kali kami makan perjamuan kudus, kami mau katakan Tuhan, selidiki hati kami, ampuni kami Tuhan, sucikan kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti, angkat roti saudara. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada pesuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi di depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih. Terima kasih untuk pengurapan buat kami ya Tuhan. Mari naikkan pujian bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam bermain dan sampai selama-lamanya.
semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin.